Ini Mas Hasto sebenarnya ini datang ke tempat saya. Ya udah kebayang nih. Ya, karena itu munculnya di meja ini gitu. Apa yang Kakak Anies rasakan bahwa kata Mas Hasto, Kakak Anies dikriminalisasi? Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa bulan yang lalu Hasto Kristianto, yaitu sekjen dari PDIP, sempat berkunjung ke podcastnya Akbar Faisal ya, di mana dia ditemani oleh Ibu Koni Rahakunini Bakri. Pak Hasto ini menjelaskan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana beliau berbicara di podcast tersebut bahwa Anies Baswedan sempat dikriminalisasi oleh Presiden Jokowi pada saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI, di mana kriminalisasi yang dimaksud adalah pada saat pengadaan atau rencana untuk mega proyek yaitu Formula E di Jakarta. Nah, di sini yang menariknya adalah Anies Baswedan pada akhirnya diundang ke podcastnya Akbar Faisal dan ditanyakan hal yang sama. Gimana perasaan Anies? Apakah dia sudah tahu bahwa dia itu dikriminalisasi? Dan bagaimana tanggapannya tentang keterangan dari Hasto Kristianto tersebut? Tentu saja ini sangat menarik dan memang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya. Di antaranya adalah tentu saja dari para anak abah. Pengen tahu gitu loh. Banyak yang penasaran bagaimana respon Anies pada saat dirinya itu dianggap telah dikriminalisasi oleh pemerintahan pada saat beliau menjabat. Nah, bagaimana keterangan atau bagaimana penjelasan dari Anies Baswedan mengenai hal tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Baik Kakak Anies, kita menuju ke bagian-bagian akhir diskusi kita. Saya akan disalahkan penonton saya kalau sedikit saya tidak bertanya tentang situasi Kakak Anies hari ini. Ini Mas Hasto sebenarnya ini datang ke tempat saya. Ya udah kebayang nih. Ya, karena itu munculnya di meja ini gitu. Saya harus bertanya Kakak Anies karena mereka akan marah nantinya. Loh, kenapa Pak Anies datang ke tempatnya Bapak, kenapa tidak tanya? Mati aku kan. Udah nonton kan itu ya? Udah. Itu. Apa yang Kakak Anies rasakan bahwa kata Mas Hasto, Kakak Anies dikriminalisasi, dan yang lebih krusial lagi pelakunya adalah presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Ya, saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan, seperti tadi saya cerita. Misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya, nggak ada yang mau jual aspalnya. Kan pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN gitu, nggak mau jual. Yang lain nggak mau jual. Akhirnya bikin sendiri. Dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali
mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget. Saya juga kaget, ya. Karena tidak pernah terbayangkan aja sebelumnya. Ya, itulah tadi penjelasan atau keterangan yang akhirnya diberikan oleh Anies Baswedan mengenai tuduhan kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat tertinggi dari negara pada saat tersebut kepada dirinya yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan di sini bisa dibilang substansi yang dituduhkan oleh Anies Baswedan dalam kriminalisasi tersebut tentu saja masih mengawang-awang ya. Pokoknya intinya Formula E. Nah, pada podcast kali ini Anies Baswedan akhirnya menjelaskan apa substansi dari kenapa dirinya bisa tiba-tiba dituduhkan korupsi di proyek tersebut. Anies menjelaskan, mungkin ya ini sekedar asumsi kami, itu terjadi pada saat ingin pengadaan aspal ya atau pengadaan jalan agar proyek dari Formula E ini bisa berjalan. Nah, di mana di situ Anies Baswedan menyatakan ada usulan dari bawahannya yang menyebutkan kalau untuk proyek pengadaan aspal ini ya bisa dikatakan dihalang-halangi ya, karena memang semuanya tidak ada yang menjual, termasuk BUMN sekalipun. Jadi di sini poin pertama yang bisa kita ambil adalah Anies Baswedan ini pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta itu tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Salah satunya adalah pengadaan aspal. Sehingga pada akhirnya atas daya kreativitas dari bawahannya tersebut, mereka merencanakan untuk membuat sendiri aspal tersebut. Karena memang tentu saja aspal yang dipakai untuk balap Formula E itu tidak sama dengan aspal-aspal yang ada di Jakarta, sehingga tentu saja diperlukan pengadaan aspal yang khusus dan spesial, di mana dijelaskan tadi untuk bahan-bahannya itu tidak diberikan atau tidak dijual oleh siapapun, termasuk salah satunya adalah BUMN. Mungkin asumsi kita semua Anies Baswedan itu dicecar dalam masalah tersebut, karena pada saat itu Anies Baswedan beberapa kali datang ke KPK ya. Nah, tentu saja apa yang menjadi dasar dari kesaksian Anies Baswedan datang tersebut tidak banyak yang tahu, dan mungkin saja inilah yang menjadikan Anies Baswedan ini salah satu orang yang dikriminalisasi, dan asumsi kita semua adalah hal tersebutlah yang menjadikan Anies Baswedan ada kemungkinan bisa dijadikan sebagai tersangka. Dan seperti kita tahu pada akhirnya tidak ya, Anies Baswedan ini tidak dijadikan tersangka dan akhirnya dia mulus melenggang menjadi salah satu calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan respon dari Anies Baswedan mengenai apa yang dituduhkan atau apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ini juga ya agak mengejutkan ya, karena Anies cuma mengatakan kaget. Dia mengatakan baru kali ini ada orang yang berani mengungkapkan hal tersebut secara terbuka. Karena mungkin saja, bisa saja Anies Baswedan ini hanya berasumsi bahwa kok dirinya dikriminalisasi ya. Tapi itu hanya sekedar kabar-kabar angin dan belum ada yang berani untuk disampaikan ke media. Pada saat Hasto itulah akhirnya terang-terangan ada tuduhan atau dugaan dari Presiden pada saat itu melakukan kriminalisasi kepada Anies Baswedan. Nah, jadi bisa dikatakan akhirnya kita menemukan jawaban dari Anies Baswedan langsung mengenai dugaan atau prasangka dari Hasto Kristianto yang bersaksi bahwa Anies Baswedan sempat dikriminalisasi. Nah, jadi walaupun videonya hanya 3 menit ya tadi potongan videonya, tapi setidak-tidaknya kita sudah mengetahui langsung bagaimana tanggapan dari Anies Baswedan. Nah, di mana kita bisa lihat bagaimana respon dari Anies Baswedan tersebut mengenai dirinya yang dijadikan atau dikriminalisasi oleh permintaan pada saat itu. Nah, gimana menurut teman-teman semua nih? Apakah mungkin ada info-info lain mengenai kriminalisasi yang dituduhkan oleh Anies Baswedan? Atau mungkin ada yang menonton ini teman dekat atau kolega dari Anies Baswedan,
dan mengetahui info mengenai kriminalisasi dan tuduhan apa saja yang dituduhkan kepada Anies Baswedan mengenai adanya kemungkinan korupsi di proyek Formula E, sehingga kita semua bisa mengetahui ada tambahan lain yang bisa kita baca dan kemungkinan saja bisa kembali ditanyakan oleh podcast lain kepada Anies Baswedan langsung. Nah, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata, salah data, atau salah menyebutkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.